materi pertama. Materi pertama ini adalah bentuk akar, pangkat, dan logaritma. Nah, di materi ini kalian akan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Nah, selain itu, kalian akan menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk, akar, dan logaritma di kehidupan kalian. Oke, kali ini kita akan membahas bentuk pangkat. Apa sih bentuk pangkat? Apa sih itu bentuk pangkat atau bilangan berpangkat? Yaitu, bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan, di mana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0 maupun bulat negatif. Secara sederhana, penulisan bilangan jenis ini adalah sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N. Nah, untuk jelasnya nih, bilangan berpangkat itu mempunyai sifat-sifat. Apa? Coba. Nah, untuk bilangan sifat-sifatnya, untuk nilai A, B elemen dari bilangan real dengan A tidak sama dengan 1 dan A tidak sama dengan 0, serta M elemen dari bilang positif. Nah, di sini berlaku rumus yang pertama. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A dikali M plus N. Buktinya bisa kalian lihat nih. A dikali sebanyak M, di mana N tersebut merupakan faktor, dan A dikali sebanyak N, yang di mana N tersebut merupakan faktor. Nah, kita dapat dengan M plus N, di mana N plus N ini merupakan faktor dari A. Maka nanti kita bakal dapat hasil A pangkat M plus N. Oke, yang kedua sifatnya. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N, di mana A tidak sama dengan 0 dan M lebih besar dari N. Yang ketiga, A pangkat N dipangkatkan lagi N sama dengan A dipangkatkan M kali N. Dan untuk sifat yang keempat, yaitu A kali B dipangkatkan N, dan hasilnya sama dengan A dipangkatkan B dikalikan lagi B pangkat N. Nah, untuk pangkatnya itu sama, tetapi A dikali B. Selanjutnya, untuk sifat yang kelima, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N, di mana B tidak sama dengan 0. Sampai sini paham? Nah, untuk selanjutnya, pangkat bulat positif, di mana untuk nilai A adalah bilangan real dan N adalah bulat positif. Maka berlaku A pangkat N, di mana N merupakan faktor dari A. Apa itu A? A itu merupakan bilangan pokok. Nah, langsung aja nih lihat contoh biar lebih paham. Contoh pertama, nyatakan perkalian berikut dengan pangkat, yaitu 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Di mana kita dapat pangkatnya, kita hitung 5-nya itu berapa kali. Nah, di sini kita hitung ada 7 kali. Jadi, didapatnya 5 pangkat 7. Contoh kedua, tulis bilangan-bilangan berikut sebagai bilangan berpangkat. Contohnya, 128 dengan bilangan pokoknya 2. Nah, sekarang gimana cara mencari bilangan pangkatnya? Kita kalikan 2 ini sebanyak berapa kali bisa mendapatkan hasil dari 128. Nah, setelah dapatlah 2 dikali 2 sebanyak 7 kali. Dan kita buatlah 2 pangkat 7. Nah, sampai sini paham? Paham. Selanjutnya, pangkat 0. Di mana pangkat 0? Jika A elemen dari bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka A0 sama dengan 1. Buktinya bisa dilihat, A per A pangkat N
sama dengan AM min N, di mana A tidak sama dengan 0 dan M sama dengan N. Dilihat dari persamaan pertama, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang M, sama dengan A pangkat 0. Setelah itu, A pangkat M per A pangkat M sama dengan 1. Nah, dari persamaan 1 dan 2, didapatlah A pangkat 0 sama dengan 1. Oke, paham ya? Selanjutnya, pangkat bulat negatif. Di sini didefinisikan jika A elemen R, di mana A tidak sama dengan 0, M elemen dari positif, maka berlakulah A pangkat min sama dengan 1 per A pangkat M, dan 1 per A pangkat M, 1 per A pangkat min M sama dengan M. Nah, dari itu kita bisa menemukan sifat 1 diambil N sama dengan min M. Maka akan diperoleh A pangkat M dikali A pangkat min M sama dengan A pangkat M min M, sama dengan A pangkat 0 sama dengan 1. Sedangkan A pangkat M dikali 1 per A pangkat M, maka sama dengan A pangkat M sama dengan A pangkat M sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Itu persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kita dapatkan A pangkat min sama dengan 1 per A pangkat M, di mana A tidak sama dengan 0. Dapatlah persamaan 3. Dari persamaan 3 dapat ditujukan pula nih, 1 per A pangkat M sama dengan 1 per 1 per A pangkat M, sama dengan M, di mana A tidak sama dengan 0. Dapatlah persamaan 4. Contoh, kalau matematika yang pastinya bakal ada contoh. Nah, contoh, nyatakan dalam bentuk pangkat bulat positif dan bilangan negatif. Di sini kita bahas nih yang 1. A pangkat min 5 sama dengan A pangkat 1 per A pangkat 5. Kenapa 1 per A pangkat 5? Karena A itu pangkatnya negatif, kita jadikan positif. Dapatlah 1 per A pangkat 5. Nah, begitu sebaliknya, dengan 1, contoh nomor 3, 1 per A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat min 2. Jadi, dapatlah kesimpulannya. Di sini jika min kita menjadikan pecahan. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya bentuk akar. Yang pastinya udah tahu dong bentuk akar kayak gimana. Nggak, bukan akar rumput ya. Nah, nih. Bentuk akar adalah sebuah bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau bilangan irasional dan digunakan sebagai bentuk lain untuk menyatakan sebuah bilangan berpangkat. Walaupun hasilnya tidak termasuk dalam kategori bilangan irasional, tetapi bentuk akar sendiri adalah bagian dari bilangan irasional. Contohnya akar 2, akar 6, akar 7, akar 11, dan lainnya. Nah, ya paham nih, yang apa sih itu bilangan rasional? Nah, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A, B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Bilangan rasional dilambangkan dengan Q. Bilangan rasional dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal, baik merupakan bilangan desimal berulang atau bilangan desimal tidak berulang. Nah, itu yang dinamakan bilangan rasional. Nah, selanjutnya setelah tahu bilangan-bilangan rasional, di sini ada sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, akar A pangkat M N. Nah, bisa dipahamin di sini pangkatnya itu dijadikan per A itu merupakan bilangan bulat tadi. Nah, bisa dipahamin nih. Semuanya bisa dilihat di layar. Yang pertama, P
akar N, A akar N plus Q pangkat N sama dengan P plus Q A akar N. Nah, di sini ada A per B akar N sama dengan A akar N per AB akar N, di mana B tidak sama dengan 0. Oke, sampai sini paham? Paham, oke. Selanjutnya, operasi menghitung bentuk akar. Kalau udah dengar operasi, pasti ingat dong apa aja operasi yang ada di matematika. Nah, pastinya penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada rumus untuk penjumlahan akar. A akar C ditambah B akar C sama dengan A plus B akar C. Nah, begitu juga sebaliknya. Pengurangan A akar C dikurang B akar C sama dengan A dikurang B akar C. Nah, selanjutnya kita lihat. Di sini operasi berikutnya itu operasi perkalian. Untuk masing-masing A, B, dan C adalah bilangan rasional positif. Maka rumusnya berlaku akar A dikali akar B sama dengan A kali B akar. Nah, selanjutnya untuk pembagian A bagi B sama dengan akar A dikali akar B. Dengan A dan B adalah bilangan rasional positif. Ingat lagi yang tadi bilangan rasional. Jangan sampai lupa. Nah, berikutnya, gimana sih cara merasionalkan penyebut pecahan yang memuat akar? Nah, gini caranya. Bisa diperhatikan, akar A sekawannya akar A. Nah, akar A ditambah akar B, akar sekawannya itu merupakan min. Jadi A min akar B. Nah, A di plus akar B, akar sekawannya apa? Min plus akar B. Nah, yang keempat, akar A plus akar B, akar sekawannya apa? Min akar A plus akar B. Nah, paham sampai ini? Paham. Oke, selanjutnya materi kali ini sampai di sini dulu. Pasti pada pusing. Ini diulang lagi. Buka lagi dong slide berikutnya. Nah, yang pernah lupa. Kalau pelajaran itu nggak diulang, bakal lupa. Ini selalu diulang kembali. Oke, pertemuan kali ini sampai di sini. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Ya udah, semoga kalian sehat selalu. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.